Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah, semangat untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang Islam, tentang Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini kita akan terangkan tentang mengenal jin Qarin dan Qadam. Bahwa di tubuh manusia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak kelahirannya Qarin. Qarin ini secara bahasa adalah teman yang menyertai manusia ini, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak manusia itu lahir. Karena dalam hadis riwayat Muslim, Nabi pernah mengatakan, yang artinya setiap kalian sudah diciptakan Allah satu pendamping dari kalangan jin atau satu pendamping dari kalangan malaikat. Jadi Qarin ini pendamping, teman yang menyertai manusia. Satu dari kalangan jin, satu dari kalangan malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, bahwa Qarin tadi adalah secara bahasa artinya pendamping. Qarin dari bangsa malaikat bertugas untuk mengajak, menyeru manusia untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Dan Qarin dari bangsa setan menyuruh kepada kefasikan dan kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan akal untuk menimbang, yang kulakukan ini jalan baik atau jalan buruk. Barang siapa yang amalnya lebih condong kepada ketaatan dan kebajikan, maka Allah menjadikan malaikat sebagai pendamping baginya untuk selalu menolong dalam kebajikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang amalannya lebih condong kepada kelalaian, kemaksiatan, kemungkaran, maka Allah menjadikan setan sebagai pendamping Qarinnya, sehingga semakin tenggelamlah ia dalam kelalaian tersebut, dalam kemaksiatannya tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-36, wa may ya'su an dzikrir rahman nuqaid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, mengingat Tuhan yang Maha Pengasih, maka kami akan menjadikan setan sebagai pendamping setianya. Pendengar jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada perbedaan antara Qarin dan Qadam yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Di antara perbedaan antara Qarin dan Qadam, yang pertama adalah setiap manusia mempunyai Qarin, baik itu manusia yang soleh maupun yang fasik. Bahkan para nabi pun terdapat Qarin yang selalu mendampinginya. Dalil yang menunjukkan bahwa setiap manusia terdapat setan pendamping Qarin adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi mengatakan dalam hadis yang panjang, yang saya bacakan aja terjemahannya, bahwa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah pergi dari sisinya Aisyah di suatu malam. Aisyah berkata, aku cemburu pada beliau. Lalu tiba-tiba beliau datang dan melihat apa yang ku perbuat.
Maka beliau pun bertanya kepadaku, apakah engkau cemburu wahai Aisyah? Aku berkata, bagaimana bisa orang sepertiku tidak mencemburui orang sepertimu? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah engkau telah dikuasai oleh setanmu? Aku berkata, apakah ada setan pada diriku wahai Rasulullah? Beliau menjawab, iya, di setiap diri manusia terdapat setan. Aku bertanya lagi, termasuk engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, iya, termasuk diriku, tetapi Allah Azza wa Jalla telah menolongku hingga ia masuk Islam. Ini jelas bahwa korin itu ada di setiap tubuh manusia dari jenis jin dan dari jenis malaikat. Sedangkan kodam tidak semua manusia memiliki sebagai pendamping. Tidak semua manusia ada kodam. Tapi kalau korin, semua manusia ada korin. Yang kedua, korin sudah ditetapkan Allah untuk mendampingi manusia sejak mereka lahir. Sedangkan kodam diundang melalui ritual-ritual, perjanjian-perjanjian tertentu, sajen-sajen, berbagai macam acara ritual untuk mengundang kodam. Pakai tumbal, pakai sajian-sajian atau mantra-mantra, pakai rajah-rajah, mandi kembang, dan berbagai macam ritual-ritual lainnya untuk memanggil kodam. Korin dari bangsa setan, tidak bisa diusir. Tidak ada cara yang diajarkan Nabi untuk mengusir korin yang ada di tubuh kita masing-masing. Tetapi mereka bisa dikendalikan, bisa ditundukkan, dan dikalahkan dengan mentauhidkan Allah. Dengan ketauhidan, kita belajar Al-Quran, belajar sunnah, kita taat kepada Allah. Korin itu dapat kita tundukkan. Karena dia lemah, Allah berikan akal kita untuk memilah dan memilih ini baik atau buruk. Kita dapat lihat jalan yang kita lalui ini jalan baik atau jalan buruk. Jadi korin itu dapat ditundukkan dan dikalahkan dengan melakukan amal-amal yang benar. Hati yang selamat, bersih daripada khurafat, syirik, dan maksiat. Sedangkan kodam bisa diusir karena mereka adalah penjajah yang tidak ditetapkan oleh Allah untuk menjadi pendamping manusia. Dalil bahwa setan korin bisa ditundukkan adalah hadis marfu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya sesungguhnya orang yang beriman dapat mengendalikan setan sebagaimana dia mampu mengendalikan untanya dalam perjalanan. Jadi jin korin ini dapat dikendalikan. Mengendalikannya adalah dengan mempelajari agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Maksudnya mengendalikan di sini adalah dapat mengekang hawa nafsu dari bisikan setan. Bukan mengendalikan setan lalu memanfaatkannya untuk ilmu meraga sukma, ilmu sihir, ilmu ngilang. Tidak, ini pemahaman yang batil, tafsir yang keliru, yang menyimpang. Yang berikutnya, korin tidak menurun kepada anak cucu. Tidak bisa diturunkan korin ini kepada anak cucu kita. Sedangkan jin kodam itu menurun pada anak cucu. Cicit. Bisa terganggu dengan kodam. Kalau bapaknya, kakeknya, dulu leluhurnya memiliki ilmu-ilmu jin, mengadakan ritual-ritual mengundang jin, bapaknya tahan pukul, kebal, berbagai macam ilmu kebijaksanaan, saktian yang lainnya, itu bisa mewarisi kepada anak cucunya, dan itu mengganggu karena jin itu tidak gratis, tidak cuma-cuma menolong manusia. Berikutnya, bangsa malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi korin, pendamping bagi manusia. Tetapi tidak ada satu malaikat pun yang diutus oleh Allah untuk menjadi kodam, yang bisa disuruh-suruh, diperjualbelikan oleh dukun. Tidak ada malaikat. Yang dikatakan orang ini ilmu putih, dengan mengadakan puasa-puasa, dengan mensuruh infak,
dengan bersuruh sedekah katanya mendatangkan ilmu tersebut yang di masyarakat dikatakan ilmu putih. Kalau ilmu hitam dengan ritual, dengan tumbal, dengan macam-macam kemaksiatan, tidak ada bedanya. Ilmu putih dan ilmu hitam itu semuanya tipu daya jin yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini perbedaannya antara jin korin dan kodam yang ada di tubuh manusia. Mudah-mudahan video singkat ini ada bermanfaatnya. Ikuti di channel kita berikutnya tentang pembahasan masalah jin, sihir, santet, dan perdukunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.